Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Sudah dicatat di dalam sejarah di masa Rasulullah SAW pernah terjadi yang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq juga disebut perang Ahzab. Disebut perang Khandaq karena dalam peperangan tersebut para sahabat menggali khandaq atau parit. Ya, berapa kilometer itu? Yaitu sebelah selatan dari Madinah, karena ingin menghalau datangnya pasukan dari negeri Mekah yang mereka berkoalisi musyrikin Mekah, Bani Ghatafan sama orang-orang Yahudi, sampai terkumpul 10.000 pasukan. Sedangkan di Madinah orang-orang Islam itu pasukannya mungkin hanya 3.000-an sekian. Ya. Nah, disitulah Rasulullah SAW mengajak musyawarah sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana strategi perang yang jitu. Ketika musyawarah tersebut, berbicaralah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi ini bukan dari Paris, ya. Salman itu bukan orang Perancis. Maksudnya adalah orang Persia. Ya, Salman Al-Farisi itu nisbat ke wilayah Persia. Dulu Persia, sekarang negara Iran. Ya, negara Iran itu dulu disebut orang-orang Eropa itu Persia. Tapi penduduk aslinya Persia sendiri nggak suka disebut orang Persia. Makanya mereka ganti nama jadi negara Iran. Negara Iran atau Persia itu adalah sarangnya orang-orang Majusi dulu ya, penyembah api. Nah, setelah kerajaan Persia itu runtuh, ditaklukkan di masa Umar ibn Khattab, orang-orang Persia atau orang-orang Majusi itu menyimpan dendam yang sangat mendalam kepada kaum muslimin, terutama kepada Umar. Nah, orang-orang musyrik termasuk orang Majusi Persia itu tahu betul nggak bisa melawan Islam dari luar. Orang Islam itu nggak takut mati, Pak. Aish karimah aw mut syahidan. Prinsipnya orang Muslim itu hidup di atas kemuliaan, di atas syariat, atau mati syahid. Ya, karena kita punya keyakinan kematian itu bukan akhir dari segalanya. Orang mukmin, orang yang muamalahnya baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, justru semenjak meninggal kita itu memperoleh balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak ada yang takut mati. Akhirnya mereka pelajari strategi untuk merusak Islam dari dalam, yaitu orang-orang Syiah. Mereka penampilannya sama seperti kaum muslimin, ya, laki-lakinya pakai jubah, pakai peci, pakai sorban, bahkan memelihara jenggot juga orang Syiah. Perempuannya juga bercadar, kerudungnya besar. Covernya cinta ahlul bait. Itu senjata mereka itu seperti itu. Akhirnya Islam hancur, akidahnya didangkalkan, yaitu hancurnya Islam dari dalam. Ya, Syiah itu berkedok cinta ahlul bait. Kenapa Syiah itu sudah jelas sesatnya, tapi kok banyak pengikutnya? Ada yang tahu alasannya kenapa kok
sudah jelas sesatnya tapi banyak pengikutnya? Nabi palsu di zaman Abu Bakar ada pengikutnya? Ada. Setiap kelompok-kelompok sesat pasti ada pengikutnya. Entah mereka fanatik kesukuan, fanatik partai, atau punya kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam ajaran Syiah itu ada yang namanya nikah mut'ah. Bahasa kitanya apa? Kawin kontrak. Zina atas nama agama. Di kajian-kajian mereka dijelaskan, barang siapa yang mut'ah sekian kali pahalanya sekian-sekian. Coba digituin. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu ada itunya. Kawin kontrak itu. Ya, sebagian orang-orang yang hatinya berpenyakit, na'udzubillah, ya, suka jajan, apalagi ini zinanya ambil-ambilnya apa? Agama, ibadah, na'udzubillah. Ala kulli hal, inilah kewajiban kita membentengi diri dan keluarga dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Akhirnya Salman Al-Farisi punya saran, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tuh kalau lagi keadaan terdesak di Persia sana, kita bikin parit, ya, khondak, digali dalamnya itu kira-kira 3 meteran, lebarnya itu kira-kira 4 meter. Digali tuh khondak berapa kilometer ke sana. Ya, nanti pas apa namanya titik-titik yang memang itu vital, seperti memang itu jalan, ya, itu dipasangin ini kayu-kayu runcing, ya, supaya kuda atau orang itu nggak bisa loncat seperti itu. Betul, dengan bikin parit orang luar nggak bisa masuk ke Madinah, ya kan? Musuh nggak bisa masuk. Tapi berlaku juga sebaliknya, Pak. Orang dalam nggak bisa keluar. Apa dampaknya? Kelaparan, logistik lama-lama habis. Nah, ini ceritanya di sini. Yang kemarin yang nanggung ya, lagi seru, udah habis waktunya. Ya, kita ulang lagi nggak apa-apa ya. Jabir bin Abdullah, diulang lagi nanti pas mau habis. Terus aja kayak gitu ya. Jabir bin Abdullah cerita, ya, inna kunna yawmal khandaq nahfiru. Kami di hari perang Khandaq itu menggali parit. Fa'aradat kudyatan syadidatun. Sahabat lagi menggali parit, tiba-tiba sampai ke tanah yang sangat keras. Itu para sahabat nyerah, Pak. Apa namanya? Nggak bisa itu nyangkul tanah yang keras itu. Lihat, faja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Lihat sahabat, kalau buntu, mentok permasalahan, datangnya kemana? Rasulullah SAW. Sudah sunnatullah, Nabi dan Rasul itu Allah takdirkan orang terkuat di antara kaumnya. Paling kuat, Pak. Nabi Muhammad SAW itu kekuatannya sekitar 10 atau 20 orang. Kekuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak sejauh-jauh deh. Istri Nabi berapa, Pak? Pas Nabi wafat ada 9 kan? Itu malam-malam pernah digilir semuanya, Pak. Betapa perkasanya Nabi Muhammad SAW, luar biasa, ya. Dan berlaku pada hal-hal yang lain. Semua yang berkaitan dengan kekuatan Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat kuat. Makanya ini sahabat-sahabat di situ pada ada sahabat di situ, ada Umar, ya kan? Umar itu terkenal orangnya tinggi besar. Kalau naik kuda, kakinya nyampe tanah, Pak. Sebesar apa coba Umar? Tapi mereka nggak lari ke Umar, ya, nyerahkan masalahnya ke mana?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi kudyatun aradat fil khandaq. Ya Rasulullah, ini ada tanah yang sangat keras, ya, kami nggak sanggup. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana nazil. Ya, biar saya yang turun. Nah, ini di sini nih awal asbabul wurud hadis ini nih. Ya, summa qama wa batanu ma'subun bi hajar. Nabi berdiri, Jabir melihat di perutnya Nabi ada batu. La ilaha illallah. Batunya diikat Pak di perut. Supaya apa? Meminimalisir rasa sakit yang ditimbulkan dari pergerakan lambung itu kan terus-terusan gerak kan. Makanya kalau telat makan jadi mal atau GERD ya, karena dinding-dinding lambung itu bergesekan, nggak ada yang dicerna. Nah, untuk meminimalisir rasa sakit itu ditekan biar agak lemah gerakan lambungnya, biar nggak begitu sakit. Subhanallah. Apa kata Jabir? Walabisna salasata ayyam la naduqu zawaqan. Ya. Bahasanya Pak, walabisna, kami melalui 3 hari nggak ketemu sesuatu pun yang bisa dimakan. Subhanallah. Ayo kita evaluasi. Pernah nggak salah seorang di antara kita yang nggak makan 1 hari 1 malam aja? Pernah nggak? Nggak pernah. Ya kan? Paling banter kita telat makan sampai zuhur. Itu juga udah kelaparan, udah kelayangan. Bener nggak? Lihat Nabi Muhammad SAW 3 hari 3 malam. Bukan Nabi doang. 1000 sahabat yang lain juga sama, yang lagi gali parit itu. Bayangin lagi ketakutan akan diserang 10.000 pasukan, ditambah lagi kerja bakti gali parit, ditambah lagi nggak ada yang dimakan. La haula wala quwwata illa billah. Demi apa Pak? Menyebarkan agama Islam ini seluas-luasnya. Subhanallah. Dan kita merasakan buahnya ini. Udah tinggal enak kita, salat berjamaah nggak ada yang ganggu, baca Al-Quran nggak ada yang larang. Subhanallah. Lihat di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh pada ajaran Islam itu ujiannya sampai seperti itu. Makanya kalau nggak kuat imannya udah banyak yang murtad. Tapi para sahabat itu orang-orang pilihan, Pak. Nggak masalah, nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari. Yang penting saya mati di atas Islam. Ya, ini intermezzo sedikit ya. Saya pernah baca riwayat, kalau nggak salah riwayat Imam Ahmad ya. Jadi setiap orang yang akan meninggal itu ternyata ada ujian. Dia akan dilanda rasa haus yang sangat haus. Tiba-tiba syaitan atau iblis bawa semangkuk air. Nah, orang lagi haus kita ditawarin minum, pas nggak? Tapi iblisnya bilang, kamu mau minum ini? Sujud sama saya. Orang yang akidahnya dangkal, ya nggak suka pengajian misalnya, nggak tahu ilmu agama, lagi haus, yang penting saya minum, nggak peduli apa yang harus saya lakukan. Dia sujud Pak. Setelah sujud, airnya tidak dikasih. La ilaha illallah. Udah kehausan, sujud kepada syaitan, syirik nggak Pak? Mati Pak di atas kesyirikan. Na'udzubillah. Kalau orang mukmin akidahnya kuat, mendingan saya mati kehausan tapi membawa iman. Ya, kita yakin Pak, orang yang mati membawa iman itu seluruh kebaikannya Allah balas Pak. Setelah kita meninggal itu Allah limpahkan seluruh pahalanya untuk kita. Syaratnya tadi matinya membawa keimanan. Ya, subhanallah. Makanya imannya kuat, nggak mau dia mengucapkan selamat Natal, menghadiri acara-acara bid'ah, acara-acara yang mengandung kesyirikan. Tahu pawang hujan, Pak? Bikin sesajen-sesajen juga kan?
nggak mau itu hadir di acara seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Akidahnya yang dikuatkan. Fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mi'wal fadaraba fa'ada katiban ahyala aw ahyama. Nabi Muhammad SAW mengambil cangkul, dihajarlah tanah yang keras tadi, kemudian hancur berkeping-keping. Lihat Pak, sekali pukul doang Pak. Kayak apa kuatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hancur berkeping-keping, bahkan jadi debu. Ya, subhanallah. Maka Jabir yang melihat batu tadi yang ada di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah idzan li ilal bait. Ya, Nabi Muhammad SAW mengizinkan Jabir pulang. Akhirnya Jabir bilang kepada istrinya, ya, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma fi dzalika sabrun fa indaki syai'un. Wahai istriku, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah yang dia begitu sabar. Apa ini maksudnya? Lapar. Ya, saking laparnya itu batu itu diikat di perutnya. Indaki syai'un, ada sesuatu enggak? Ada enggak sesuatu yang bisa dimakan? Maka kata istrinya, indi sya'irun wa anaqun. Saya punya sebagian gandum yang bisa buat bikin roti dan seekor kambing. Fazabahtul anaqa wa tahantu sya'ir. Kata Jabir ya, hatta ja'alna lahma fil burmah. Aku giling itu gandum, dibikin adonan, dibikin roti, aku sembelih itu kambing. Kemudian kambingnya dimasak. Ya. Jadi disingkat ceritanya ini. Gandumnya itu udah jadi adonan, dimasak ya. Di atas tungku, kambingnya juga di atas panci, di atas tungku. Sementara makanan hampir matang, Jabir balik ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang kerja bakti bareng sahabat. Berarti kerja bakti itu ada dalilnya Pak ya? Gali parit ini kerja bakti bukan? Iya. Al-Maidah ayat 2 ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kerja baktinya bikin parit Pak, bukan bikin polisi tidur, bukan. Ya. Subhanallah ya. Kemudian ya, nih singkat cerita ya, Jabir nyampe ke kediamannya Rasulullah SAW. Tu'ayyimun li ya Rasulullah, saya punya sedikit makanan. Tu'ayyimun li, saya punya sedikit makanan. Ya, faqum anta ya Rasulullah wa rajulan. Intinya apa? Jabir ngundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, boleh bawa teman. Berapa bawanya Pak? 1 atau 2 orang. Kan udah dibilang ya Rasulullah, saya punya sedikit makanan. Tu'ayyimun ya. Ta'amun makanan, tu'ayyimun sedikit makanan. Bapak kalau nyembelih 1 kambing banyak apa sedikit itu? Sedikit. Banyak ya. Tapi Jabir rendah hati Pak, tawadhu'. Ya kalau orang Indonesia biasanya nyembelih ayam, ya, dibikin opor apa itu kan udah bisa buat 1 keluarga tuh. Ini orang Arab kambing Pak. Masya Allah. Nabi nanya, kan huwa, seberapa banyak makanannya? Diceritain lah. Ada roti sama 1 panci kambing itu. Kata Nabi, kasirun thayyibun. Itu banyak itu, bagus itu. Ya, Jabir bilang dikit, Nabi bilang apa? Apa coba faedahnya Pak? Optimis Pak. Nabi itu jiwanya penuh dengan optimis. Banyak segitu, bismillah, cukup buat semua orang. Gitu Pak. Optimis. Ini khusus Nabi Pak ya.
Coba Bapak praktek. Masak satu kambing diundangnya 1.000 orang. Itu malu-maluin diri sendiri namanya itu. Karena kita bukan nabi, Pak ya. Ukur kemampuannya masing-masing. Kalau kita tahap keberkahnya apa, Pak? Nasi bungkus dimakan berdua, udah itu aja, sampai situ aja. Ya, yang pulang dari pengajian beli nasi bungkus, makan berdua sama istri. Nah, ya, makan berdua, bismillah, ya, subhanallah. Itu aja keberkahannya. Ya, lain dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Ya, Nabi pesan ke Jabir, "Qul laha la tanzi'il burma wala al-khubza min at-tannuri hatta atiha." Jabir bilang ke istrimu, makanannya jangan diturunin dari tungku, biarin aja sampai saya datang. Nah, inilah. Jadi sebenarnya kan mudah ya bagi Allah membuat para sahabat kenyang semuanya, gampang ya? Atau ada Allah ngutus satu malaikat bawa kurma yang banyak, gampang kan bagi Allah? Tapi Allah itu ingin mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, Allah pengennya ada sebab. Ya kan? Ada sebab. Akhirnya supaya lurus pemahaman kita tentang tawakal. Tawakal itu adalah bergantungnya hati seseorang kepada Allah, tapi dia wajib mengambil sebab. Ya? Bergantungnya hati kepada Allah dibarengi dengan apa? Ikhtiar yang maksimal. Itu maksud pelajarannya. Makanya Nabi bilang kepada Jabir, pesan ke istrimu jangan diturunin dari kompornya, dari tungkunya. Nah, habis bilang begitu, kumu. Ada orang lagi kerja bakti tuh, Pak. Ada 1.000 orang, Pak. Kita diundang makan sama Jabir. Subhanallah. Gimana tuh, Bapak? Mau bawa 3 orang, yang datang berapa? 1.000. Astagfirullah. Ya mungkin orang sini mengundang ketua DKM kan, bawa 3 orang aja. Ketua DKM ngomong di speaker, jamaah salat isya, habis salat isya ini kita diundang makan. Astagfirullah. Akhirnya Jabir pulang. Waihaqi ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirun wal ansar wa man ma'ahum. Bilang ke istrinya ya, gawat ini. Nabi datang bareng-bareng muhajir, ansor, semua datang ke rumah kita. Hasalaka, kata istrinya. Nabi nanya nggak ke kamu makanannya cuman berapa? Nah, iya, saya udah bilang. Ya sudah, ya. Tawakkal Allah, tawakkalna 'ala Allah. Akhirnya Nabi nyampe ke rumahnya Jabir. Tadi sudah direncanakan sama Nabi ya. Nabi yang bagi. Lihat Pak, konsep kepemimpinan di dalam Islam. Ya, orang-orang yang mengerti apa itu arti pemimpin, dia akan berusaha melayani yang dipimpin. Lihat Umar ketika jadi khalifah, apa yang beliau lakukan? Blusuan. Tahu blusuan, Pak? Dan bedanya di zaman Umar nggak ada kamera. Kalau blusuan ya nggak bawa tim, ya. Dari zaman Umar udah. Kalau malam datang tuh ronda keliling Madinah. Takut Pak Umar mau tidur itu takut. Kalau saya tidur dalam keadaan kenyang, penduduk Madinah ada yang kelaparan, sementara dia itu rakyat saya mau jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, itu zaman Umar. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makan-makan begini, yang bagian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad SAW masuk, perintahkan sahabat, udkhulu wa la tadaghatu. Masuk, jangan desek-desekan. Soalnya lagi kelaparan nih Pak. Kelaparan, makanan cuma sepanci, penduduknya 1.000, gimana tuh? Kalau imannya lemah kan, rebutan itu. Tapi Masya Allah para sahabat kencang imannya. Beriman kepada Allah kencang, iman kepada Rasulullah juga kencang. Akhirnya Nabi bilang apa? Sami'na wa ata'na. Ya subhanallah ya. Faja'ala yaksirul khubza
wa yaj'alu 'alaihi al-lahma wa yukhammiru al-burmata wat-tannur idza akhadha minhu. Nabi itu yang motongin rotinya tadi, ya, potongin mau dibagi buat sahabat-sahabat, sambil Nabi yang makan yang ngambil dagingnya tadi. Terus didoakan itu roti sama kambing. Sampai kapan? Yuqarribu ila ashabi thumma yanzi'u falam yazal yaksiru fayaghrifu hatta syabi'u. Masya Allah. Itu Nabi terus bagiin roti. Sahabat gantian itu, yang udah dapat keluar, yang belum dapat terus. Itu semuanya kenyang, Pak. 1000 orang itu sahabat semuanya kenyang. Wa baqiya minhu. Sisa itu masih banyak. Sampai Nabi bilang kepada istri Jabir, "Kuli hadza wahdi." Ini makan, sisanya dihadiahkan ke tetangga-tetangga. Masya Allah. Ketika Allah berkahi suatu makanan lewat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak asing ini, Pak, ya. Nabi melayani para sahabat ini nggak asing. Makanya teman-teman yang mungkin punya jabatan di tempat pekerjaannya, di tempat tinggalnya, ya, punya jabatan jadi pemimpin, pegang, Pak. Saya ini adalah pelayan. Saya melayani rakyat saya melayani warga saya. Akhirnya ketika membuat setiap kebijakan, yang dipikirkan apa? Kesejahteraan warganya. Bagaimana kebijakan RT, kebijakan RW, kebijakan lurah itu yang jadi konsepnya apa, Pak? Mensejahterakan warganya, memudahkan urusan warganya. Bukan bikin peraturan malah menyengsarakan rakyatnya, ya. Na'udzubillah. Itu yang dipegang prinsipnya seorang pemimpin. Di dalam Islam kaidahnya gimana, Pak? Sesuatu kalau bisa dipermudah, maka jangan dipersulit. Kalau orang kita gimana prinsipnya? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? La haula wala quwwata illa billah. Bapak ada lihat video yang orang pulang dari luar negeri terus bawa apa itu, tas atau sepatu atau apalah ya dari luar negeri kan, terus ditahan sama bea cukai, dipajaknya malah lebih mahal daripada harga barangnya, ada kan? Saya tanya, Pak, halal nggak? Itu bukan hak kita itu. Dia keluar bayar visa nggak? Iya, ongkos pesawat sendiri, ya kan? Dia beli barang pakai uang sendiri kan? Bukan keperluan bisnis kan? Buat dia pribadi, nggak halal kita ngeganggu barang orang lain. Itu hak dia. Nah, makanya ini perlu belajar. Kita tuh orang Islam, jangan sampai sedikit pun kita menikmati yang bukan hak kita. Saya pernah contohkan di sini kan, warisan yang dibagi tidak sesuai syariat, berpotensi besar ahli warisnya itu menikmati sesuatu yang bukan hak dia. Haram nggak, Pak? Haram, Pak. Na'udzubillah. Misalnya nih, seorang bapak meninggal. Ini hukum syariat jangan dilimpahkan ke istrinya, ke ibunya ini. Dia nggak tahu agama. Anaknya 3, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Karena ibunya ini sayang banget sama anak, udah sih dibagi 3 aja, dibagi rata. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Sudah ada aturannya pembagian warisan. Ibu yang seperti itu berarti dia nggak sayang kepada keluarganya. Dia biarkan anak perempuannya menikmati yang bukan hak dia. Na'udzubillah. Ada aturan mainnya. Nah, disinilah kita orang Islam betul-betul kita merasa bodoh, yang tahu aturan hidup itu hanya Allah. Udah nurut aja, Allah bikin aturan apa, kita tinggal kerjain. Gitu ya. Subhanallah. Ini hati-hati ini ya. Ada di sini yang kerja di bagian pajak. Ada nggak? Ya, Allah alam bisawab. Nah, kemudian ada hadis juga, ini panjang juga ya, luar biasa. Tapi mirip isinya seperti yang pertama tadi. Cuman ini modelnya roti. Abu Tolha, tahu Abu Tolha?
Kenal nggak Pak? Abu Talha itu suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik. Berarti Abu Talha bapak kandungnya Anas bukan? Bukan. Kan bin Malik. Ya kan? Berarti Abu Talha itu bapak tirinya Anas bin Malik. Walaupun bapak tiri, kalau lihat hadis ini ya, kayak bapak kandung, Pak. Masya Allah. Nah itulah cinta kalau didasari atas iman, cinta di atas Islam. Nah, nggak ada bedanya bapak tiri sama bapak kandungnya. Masya Allah. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Bapak kalau dengar nama Anas bin Malik, yang bapak ingat apa, Pak? Malik bin Anas? Bukan kayak Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Malik bin Anas nggak ketemu sahabat, Pak. Nggak ketemu sahabat. Dan bukan anaknya sahabat, bukan. Ya. Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tahu ceritanya gimana Anas bin Malik jadi pembantunya Rasul? Bukan budak, Pak ya, pembantu. Jadi ketika Nabi tiba di Madinah, semua orang Madinah itu ngasih hadiah ke Rasulullah SAW. Kasih hadiah apa aja. Jadi ngasih hadiah unta, kurma, pokoknya kasih hadiah apa aja. Kambing misalnya. Ummu Sulaim nggak punya apa-apa, tapi niatnya tulus, pengen ngasih apa buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayaknya gak ada di zaman sekarang. Akhirnya Ummu Sulaim bawa Anas bin Malik, Pak, yang masih kecil, datang ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, semua orang-orang Ansor memberi engkau hadiah, sedangkan aku tidak punya apa-apa. Ini anakku nih, Anas bin Malik, jadikanlah dia pembantu di rumahmu. Masya Allah. Orang ngasih hadiah, ini datang malah ngelamar kerjaan buat anaknya. Enggak, saya bercanda ya. Ummu Sulaim ini cerdas, Pak. Cerdas. Coba ya apa Anas bin Malik tinggal di rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuan utamanya tadi melayani Rasulullah SAW. Ya. Pengagungan terhadap Rasulullah SAW. Semampunya menyiapkan kebutuhan Rasul. Kalau Nabi pengen pergi, disiapin sandalnya. Kalau pengen datang waktu sholat, disiapin tempat wudhu, segala macam lah. Tapi lebih dari itu, ternyata yang diincar apa, Pak? Hafal hadisnya, Pak. Anas bin Malik itu termasuk 5 sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis. Ya, lebih dari 1000. Anas bin Malik menghafal hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak hafal hadis siapa? Abu Hurairah. Makanya nanti Bapak nggak aneh kalau dapat video atau buku yang memfitnah Abu Hurairah. Orang Syiah, Pak. Abu Hurairah hafal hadis itu lebih dari 5.000, Pak. Nah ini orang-orang Syiah itu cerdas, pintar, ya. Dia ingin merusak agama Islam dari dalam. Kalau Abu Hurairah itu didustakan, Islam kehilangan 5.000 sekian hadis. Iya nggak? Abu Hurairah difitnah kan? Kalau kaum muslimin nggak percaya sama Abu Hurairah, hilang itu sebagian besar ajaran Islam yang diajarkan oleh Abu Hurairah. Iya nggak? Dari situ, Pak. Makanya orang Syiah itu mengkafirkan para sahabat. Supaya apa? Ya sahabatnya udah kafir, ngapain kita nerima berita, ya kan? Nerima hadis kayak gitu. Na'udzubillah. Itu sesatnya Syiah di situ. Dia nggak mau nerima hadis kecuali dari Ahlul Bait. Tapi bohong gitu, Pak. Ahlul Bait versi dia itu hanya keturunannya Ali bin Abi Thalib. Padahal di Al-Quran, di surah Al-Ahzab, surah An-Nur, siapa yang dimaksud Ahlul Bait? Anak-anak Rasul dan istri-istri Rasul. Seluruh istri Nabi Muhammad SAW itu termasuk Ahlul Bait. Tapi orang Syiah mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha beserta ayahnya. Orang Syiah mengkafirkan Hafsah
binti Umar bin Khattab beserta ayahnya ya. Naudzubillah. Ya itu Ahlul Bait versi mereka ya. Anas bin Malik ya. Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini subhanallah ya, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, genaplah beliau jadi pembantunya Rasul berapa tahun? 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Aku tinggal di rumahnya Rasulullah SAW 10 tahun. Nabi tidak pernah menging. Tahu menging nggak? Nah, nggak pernah. Ini bahasa Jawa ini. Tanya sama orang Jawa ya. Penging itu gini Pak. Ketika aku melakukan sesuatu, Nabi nggak pernah bilang ke aku, Anas, kenapa engkau melakukan ini? Nggak pernah. Begitu juga sebaliknya, ketika aku tidak melakukan sesuatu, Nabi nggak pernah negur saya, Anas, kenapa nggak dikerjain? Nggak pernah gitu. Masya Allah. Berat Pak. Bapak pernah gitu sama anaknya? 10 tahun nggak pernah komentar. Pulang-pulang juga maghrib ya, belum mandi anaknya. Kenapa belum mandi? Sama anaknya gitu kan. Ada PR, kenapa nggak bilang? Kenapa? Itu Nabi nggak pernah. Masya Allah. Betapa lembutnya parenting Rasulullah SAW ya kepada anak-anak kecil. Masya Allah. Begitu juga saya pernah bilang di sini ya, konsep tentang wujud asli syaitan itu tidak menyeramkan. Bapak masih ada yang takut sama syaitan di sini? Sama kuntilanak takut Pak? Kuntil ibu takut? Kan dulu kuntil anak, berarti sekarang udah gede dong. Kuntil bapak. Tidak menyeramkan Pak. Ya saya ulangi ya, wujud asli syaitan itu tidak menyeramkan. Dalilnya yaitu Nabi ketika sholat malam diganggu sama Ifrit. Tahu Ifrit gak Pak? Jin Ifrit itu jin yang kuat Pak. Di masa Sulaiman ya alaihi salam, itu Ifrit bilang kepada Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ketika Nabi Sulaiman lagi rapat sama menteri-menterinya itu gabung, di situ ada manusia, ada jin Pak. Bayangin rapat DPR, anggotanya ada jin, ada manusia. Allahu Akbar. Gak ada yang tidur itu. Tidur kesurupan nanti. Ya, subhanallah ya. Itu siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis sebelum mereka datang ke sini dalam keadaan muslim? Apa kata Ifrit? Saya wahai raja, wahai Rasulullah, saya datengin singgasananya Balqis sebelum Anda berdiri. Bayangin Pak, kerajaan Nabi Sulaiman di Palestina Pak. Ratu Balqis itu ada di Yaman Pak. Di Timur Tengah paling bawah sini, Yaman tuh. Itu Ifrit mampu bawa tempat kursi kerajaannya Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduk. Kuatnya kayak apa kan? Nah itu Ifrit ganggu Nabi lagi sholat malam, dicekek sama Rasulullah SAW. Kemudian air liurnya itu netes ke tangannya Rasul, terasa dingin. Nah paginya Nabi Muhammad SAW cerita ke sahabat. Cerita bahwa tadi malam aku sedang sholat malam, kemudian diganggu oleh Ifrit. Apa kata Nabi SAW? Seandainya bukan karena doa saudaraku. Doanya siapa nih? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doanya apa? Hah? Mulki la yanbaghi min ba'di ahadin min ba'di. Atau kama qala Sulaiman ya. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Nah ini setelah doanya Nabi Sulaiman dikabulkan, ini udah akhirnya masing-masing tuh jin sama manusia. Pas Nabi Sulaiman meninggal, ya udah. Bahkan di syariatnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada manusia yang minta tolong ke jin, itu dihukumi syirik. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Orang yang minta bantuan jin, minta tolong ke jin, itu malah
tambah-tambah sesatnya. Nggak boleh Pak minta tolong ke jin, termasuk kesyirikan di masa Rasulullah SAW dan seterusnya. Apa kata Nabi? Kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, aku berniat ingin mengikat ifrit di salah satu tiang masjid Madinah, sehingga siang harinya anak-anak kecil penduduk Madinah menyaksikan. Saya tanya, mungkin nggak Nabi nakut-nakutin anak kecil? Mustahil. Nggak mungkin Nabi nakut-nakutin anak kecil. Dari situ saya punya asumsi, ya, saya ambil pendapat dari hadis itu, ya. Apa istifadanya? Bahwa wujud asli jin itu tidak menyeramkan. Jin itu menjelma, ya, jin itu dilihat oleh manusia karena dia ngaku kan, ada yang melihat gendruwo, wewe gombel, betul gak? Kuntilanak, apalagi tuyul, segala macam lah ya. Apalah pokoknya ya. Itu jin itu setelah menjelma ke bentuk yang lain. Menjelmanya itu tergantung imajinasi kita, Pak. Makanya kuntilanak nggak ketemu di Eropa, bener nggak? Iya kan? Jin itu menjelma sesuai daerahnya masing-masing. Di Eropa adanya Dracula, bener nggak? Di Cina vampir, iya kan? Nah, di Indonesia banyak sekali sundel bolong segala macam, bener ya? Nah itu pocong apa segala macam kan? Padahal kan orang meninggal dibungkus kain kafan, semua kaum muslimin dibungkus kain kafan kan? Tapi pocong ada nggak di Saudi? Di Indonesia doang kan? Nah, jin atau setan itu menjelma sesuai imajinasi penduduk sekitar. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya tadi itu misinya setan itu menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya manusia itu takut sehingga nggak jadi beribadah. Contoh, ada ibu-ibu bangun malam nih jam 2 malam. Harusnya kan ambil air wudhu ya. Tapi gara-gara tadi habis isya nonton suster ngesot, nggak jadi ke kamar mandi. Iya nggak? Itu ya, makanya nih suami-suami ini nasihatin istrinya, udah jangan nonton begituan lagi. Itu salah satu penyebab jadi penakut itu gara-gara nonton itu. Kalau dari kecil nggak pernah nonton begituan, insya Allah berani, insya Allah. Bahkan penasaran kayaknya. Suatu hari ngelihat pocong atau tuyul disamperin sama dia, bawa teflon itu. Karena nggak pernah ngelihat, dia nggak pernah nonton ya, bisa jadi penasaran, dikira maling. Subhanallah. Tadi cerita apa? Anas bin Malik ya. Itu tinggal bersama Rasulullah SAW 10 tahun, Nabi nggak pernah menging Anas bin Malik. Satu lagi hadis yang terkenal, yaitu ketika Nabi SAW sedang khutbah, Pak. Lagi khutbah. Gak ada yang berani motong, Pak. Sahabat gak berani motong pembicaraan Rasulullah SAW. Ingat hadis Jibril? Malaikat Jibril menjelma jadi seorang alim, dialog dengan Rasulullah SAW. Ngajarin apa coba? Panjang lebar. Panjang itu hadisnya. Tentang Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat, ya gak? Gak berani motong itu sahabat. Padahal sahabat penasaran, ini orang siapa ini? Tiba-tiba datang, lututnya nempel sama lutut Rasul. Tangannya taruh di pahanya Rasul. Deket ngomongnya kan. Manggil nama. Ya Muhammad, kurang ajar nggak? Para sahabat manggil, ya Rasulullah. Ini manggil nama, ya Muhammad. Tapi nggak ada yang berani motong pembicaraan. Diem semua. Nah suatu hari Rasul lagi khutbah, Pak. Dipotong sama Arab Badui. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ini lagi khutbah, Pak. Nanyanya di luar topik khutbah. Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nah, Bapak lagi khutbah Jumat digituin marah nggak, Pak? Itu langsung ngeblank gitu. Lagi nyampein apa gitu, dipotong ngeblank gitu. Nabi santun ya. Ketika ada yang motong, dilihat orang desa yang motong. Gak jadi marah. Celaka kamu. Emang kamu sudah menyiapkan apa untuk menghadapi hari kiamat? Orang Arab Badui dengan polos jawab, ya Rasulullah, saya nggak punya persiapan apa-apa.
Lakin anna uhibbullaha wa rasuluh. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Masya Allah. Apa Pak terakhirnya? Engkau bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah. Bapak cinta sama siapa? Nanti dikumpulkan sama orang yang kita cintai. Ini saya singkat aja ringkasnya. Abu Talha itu melihat Rasulullah SAW kelaparan, memprediksi rasa laparnya Rasul itu. Abu Talha melihat dari cara bicaranya Rasul. Ya orang kalau lagi lapar itu pelan ya ngomong ya. Singkat cerita, Abu Talha minta roti ke Ummu Sulaim, ya istrinya, ibunya Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik mengundang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di situ Nabi sedang ngumpul bersama 80 sahabat. Singkat cerita, ya roti yang cuman bisa cukup cuman 5 orang mungkin ya. Tapi Allah berkahi sehingga 80 orang tadi ya, itu diiris-iris sama Ummu Sulaim rotinya. Nabi bagiin, kebagian semua Pak, 80 orang. Ya, subhanallah. Kemarin itu ingat ketika Nabi meninggal, ya Aisyah masak gandum. Tadinya kan gandumnya sedikit, masak berhari-hari nggak habis-habis. Habis itu ditakar sama Aisyah. Ditaruh di tangan, habis ditakar malah habis. Subhanallah. Itu kemarin kan sudah lewatnya hadisnya. Ala kulli hal, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberkahi makanan. Bisa juga pernah mungkin Bapak ngalamin makan sedikit doang udah kenyang. Nah, Allah berkahi makanannya. Terutama sebelum makan baca Bismillah, karena dengan Bismillah itu kita mengharap keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya surah Hud ayat 6 Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di atas muka bumi yang bernyawa, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Surat apa itu Pak? Hud ayat 6. Kesimpulannya apa? Seluruh makhluk dijamin rizkinya oleh Allah. Yang bilang siapa Pak? Allah. Percaya nggak Bapak? Nah, ini saya pernah nasihatin teman saya Pak. Teman saya baru ya habis lulus sekolah STM, yang kerja setahun 2 tahun, berarti kisaran 20 tahun 21 tahun ya. Bentar lagi dia nikah, udah punya calon. Dia curhat sama saya, Imam, saya dipanggilnya AA dulu Pak, sekarang udah bapak-bapak. Imam gimana sih biar kuat gitu kan, kan mau nikah nih, tapi kerjanya belum tetap. Saya cerita ke dia ya, yuk kamu lihat nggak orang kafir itu di sana? Allah kasih rizki. Orang kafir itu Pak, ada yang punya toko emas, ya, punya konter, punya bengkel, iya nggak Pak? Kita ini menyembah Allah, kita menjaga salat 5 waktu, kita tidak berbuat syirik, kita lebih berhak dijamin rizkinya oleh Allah daripada orang kafir sana. Saya gituin. Coba kuat nggak Bapak gitu? Kita nyembah Allah Pak, kita menjaga batasan-batasan Allah, kita menjaga salat 5 waktu, kita lebih berhak demi Allah, kita lebih berhak dijamin rezekinya oleh Allah daripada orang-orang kafir mereka tersebut. Itu yang ini, yang teori penalaran keluar. Saya tarik lagi penalarannya ke dalam. Yo, kamu hidup di dunia ini sekarang usianya berapa? 20 tahun. Saya bilang, Allah menjamin rizkimu selama 20 tahun. Terus kamu khawatir dengan rizki 1 hari, 2 hari besok? La haula wala quwwata illa billah.
Coba kita merenung. Selama ini kita dijamin sama Allah kan? Berapa puluh tahun, Pak? Allah jamin rezeki kita. Kemudian kita khawatir dengan 1 hari, 2 hari besok, di mana iman kita? Subhanallah. Makanya orang mukmin itu kekhawatirannya bukan di makanan, bukan di rezeki, bukan, Pak. Apa khawatirnya orang mukmin? Khawatir hidayah dicabut sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kalau hidayah sudah Allah cabut, Pak, yang dulu rajin ke masjid, nggak ke masjid lagi. Yang dulu duduk di majelis taklim, nggak ke majelis taklim lagi. Kalau hidayah sudah dicabut, na'udzubillah min dzalik. Ya kalau dia tidak mensyukuri hidayah yang Allah berikan kepada dia, tidak menutup kemungkinan akhir hayatnya tidak ditutup dengan iman. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi masalah rezeki, ya orang mukmin itu punya iman terhadap takdir sebelum bayi itu dilahirkan ya. Pas 4 bulan itu ditiupkan roh kan? Allah sudah tulis, Allah sudah catat jatah rezeki setiap orang. Sudah Allah catat, Pak. Dari semenjak lahir sampai meninggal, si fulan rezekinya sekian sudah Allah catat. Makanya ada yang cerita kalau rezeki kita hari itu 300.000, mau ngoyoh sampai malam sampai subuh lagi, ya segitu aja rezekinya. Iya nggak? Nah, ya, karena memang rezeki itu sudah Allah catat. Makanya nih bapak-bapak nih, biar nggak sombong, saya ulang lagi materinya, Pak ya. Kita sebagai kepala rumah tangga, ketika menafkahi keluarga kita, anak istri, jangan merasa diri kita yang kasih nafkah. Jangan, Pak. Anak kita itu sebelum lahir sudah Allah jatah sendiri rezekinya. Istri bapak juga sebelum nikah sama bapak, Allah jamin rezekinya kan? Cuma Allah baik kepada kita, Pak, sebagai kepala rumah tangga. Allah pengen jatah anak istri kita itu Allah kasihnya lewat kita. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Akhirnya kita tidak merasa ngasih kepada istri, ngasih kepada enggak. Ini adalah rezeki yang dari Allah, cuma Allah amanatkan lewat kita, gitu, Pak. Sehingga kita nggak merasa diri. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak berharap kepada makhluk. Kita nggak ngarep balasan kebaikan dari istri, nggak ngarep balasan kebaikan dari anak. Coba kalau orang tua yang nggak paham konsep ini, capek-capek ngempanin anaknya, bener nggak? Melihara anaknya dari lahir sampai sekolah tinggi, Pak. SD, SMP, SMA, kuliah, berapa puluh juta, berapa ratus juta habis rezekinya, bener nggak? Dia berharap kepada anaknya, na'udzubillah anaknya nggak jadi orang, tahu nggak maksud saya, Pak? Tahu jadi orang nggak? Kalau keluarga ketemu keluarga, ditanya kerja di mana, Nak? PNS, Masya Allah sudah jadi orang katanya. Emang yang nggak PNS nggak jadi orang? Ada yang jangan taruh harapan kepada anak ya. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.